Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Oke, kawan-kawan, tadi saya ambilkan sedikit debat antara edisi Dabutar dengan Aristo. Awalnya sih saya kira menarik, tapi nggak menarik. Inilah yang saya bilang bahwa kawan-kawan besok-besok kalau kalian mau berdebat, pertama mental kalian harus kuat. Yang kedua konsentrasi. Edis tidak konsentrasi. Malah dia seperti si Fahrudin. Si Edis menjawab dari Al-Quran. Kan aneh ditanya dari Alkitab. Mana buktinya Yesus disalib? Bukakan saja. Matius 27 itu misalnya kan. Kan ada di situ. Maka Yesus disalibkan bersama dua orang itu. Kan selesai. Sampai ditombak, keluar darah. Selesai kan? Tetapi itulah kawan-kawannya pelajaran bagi kita semua ini. Besok-besok kalian berdebat. Pertama, mental kuatkan, baru fokus, baru kuasai materi. Ya, nah, kawan-kawan, debat mereka masih berlangsung. Saya lihat kurang menarik. Baik dari justru lebih bagus si Aristonya saya lihat. Dia mulai berani menjelaskan dari Al-Quran meskipun ngawur. Dan nama saya diseret-seret ya, dibawa-bawa. Nggak ngerti saya kenapa harus nama saya dibawa-bawa. Padahal yang saya jelaskan bukan itu. Katanya salib itu dari Romawi. Tidak ada saya bilang gitu. Yang saya bilang di Al-Quran ada dua jenis salib. Di Al-Maidah 33, dia pun salah. Itu mengenai hukuman ini kata penjahat. Salah dia. Al-Maidah 33 itu, bahwa itu hukuman terhadap orang yang ingkar melawan Rasul dan Tuhan, Rasul dan membuat kerusakan di muka bumi. Itu artinya hukum Tuhan. Baru yang satu lagi, Taha 70 itu tentang hukumnya Firaun. Dia menghukum orang-orang yang ikut si Musa. Kan demikian. Itu saja. Nah, kalau mengenai pembuktian siapa yang disalibkan, ya selesaikan saja, kan gampang. Tanya kenapa Nabi Isa ingin disalib. Itu yang pertama. Setelah itu, bagaimana peristiwa ini terjadi? Tidak akan mampu dia menjawab. Baik dari hadis maupun dari Al-Quran tidak akan ada itu dijelaskan. Apakah penyalipan itu siang atau malam gitu aja bilang, nggak bisa itu jawab. Kalau di dalam Bible kan jelas. Ya kan? Hari gelap atau hari terang maksud saya. Kalau gelap penangkapan. Tetapi pas sidang sampai penyalipan hari terang. Sehingga semua orang bisa melihat. Sehingga semua orang tahu bahwa itu yang disalib adalah Yesus. Sehingga Yusuf Arimatea itu atau yang menurunkan juga mayat Yesus tahu bahwa itu Yesus dan memintanya. Kan demikian. Tapi ya sudahlah kawan-kawan, itu yang terjadi, biarkan sajalah si Edis Dabutar yang sudah menjadi ahli Al-Quran katanya, ya kita bisa apa? Itu hak dia. Dia main persorangan, asal dia tidak membawa nama gereja ya, atau nama aliran, tidak masalah. Sama seperti saya juga, main tunggal juga ya. Nah sekarang kawan-kawan, banyak kemarin kawan-kawan kita bahwa Leruli mana anjing kita itu anjing apa? Saya bingung. Ya, bahwa banyak kawan-kawan meminta supaya saya membahas mengenai bahasa roh. Ya kawan-kawan ya, saya ikut kalian saja. Saya sebenarnya sudah sering mengulas bahasa roh. Ya, cuman apakah kalian menyimak atau tidak saya kurang paham. Kan demikian. Nah, di dalam menggunakan bahasa roh kawan-kawan ya, yang pertama sebenarnya segala sesuatu itu kawan harus kita ada rohnya. Contoh saya bicara ini, kalau rohnya tidak ada, maka bicara saya hambar. Maaf ya, saya masih batuk kawan-kawan ya. Tadi saya melanggar pantangan makan cabai. Sekarang perut saya sakit kayak kram-kram. Aduh, karena sudah 2 bulan kawan tidak makan cabai kan. Pan saya hanya cocol-cocol gini aja loh. Memang pedas sekali kan. Tidak tahu saya, ini langsung jadi kayak kram. Udah saya minum obatnya ya, mudah-mudahan lah. Sebentar kawan-kawan ya. Nah, sekarang kalau saya bicara gini, kalau tidak ada rohnya atau saya tidak menjiwai ucapan saya, maka orang bilang, entah apa yang diucapkannya ini. Kan demikian.
Demikian juga ketika saya berdebat. Kalau saya bicaranya datar aja, itu juga tidak membuat sesuatu yang greget. Kan demikian kawan-kawan ya. Maka kawan-kawan, perlu kalian undang roh itu. Nah, jadi sekarang roh ini yang gimana? Alkitab menuliskan ada dua roh. Roh huruf besar dan roh huruf kecil. Roh huruf besar itu roh yang dari Tuhan. Roh huruf kecil itu adalah roh manusia. Nah, jadi kita harus peka. Ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang jangan kalian nanti menuduh saya mengkritisi terus-menerus ya. Sebenarnya saya ingin mengatakan kebenaran yang terus-menerus. Paham ya? Ini siapa ini kok banyak-banyak kali nulis Paulus Romawi namanya. Nah, begini kawan. Pernah kalian melihat bahasa roh itu, mendengar bahasa roh itu gimana? Saya pertama kali mendengar itu saya pun terkejut. Jujur kan ya. Tunggu ntar ya, batuk dulu. Saya pertama sekali mendengar bahasa roh terkejut. Dan hati saya kayak ada rasa takut ya. Itulah cerita saya ketika pertama sekali beribadah ke aliran karismatik. Waktu itu di Jogja ya, saya ketika sudah mulai kuliah, nama apanya itu, tempatnya itu dulu di Borobudur Plaza, di Jalan Magelang. Jadi di lantai 3 atau 4 itu ya, ada namanya alirannya Maranatha waktu itu ya. Di situ saya lihat orang tuh begini kan, bicara apa ini, bicara apa? Saya nggak ngerti, ya. Dan saya waktu itu agak rasanya lain gitu. Apakah saya karena belum biasa ya? Pertama yang saya alami itu. Setelah itu saya ke GBI di Jalan Sudirman, bekas Bank BHS Bank. Kan itu dulu sempat juga dipakai ibadah ya di Jogja. Saya pergi ke situ, diajak kawan-kawan juga. Saya mulai terbiasa lah karena ada 2-3 kali, baru ke gereja lain juga akhirnya terbiasa. Begitulah kira-kira kawan-kawannya. Namun dari keterbiasaan itu kawan-kawan, jadi saya semakin paham apa yang sedang terjadi dengan orang-orang ini. Paham ya? Terbiasa. Yang saya perhatikan, mengapa bahasa orang ini sama? Ya kan? Yang di Maranatha begitu, yang di GBI begitu. Saya heran. Apa yang membuat ini jadi sama? Paling nanti perbedaannya di tengah. Dan waktu kami di bekas bank BHS, bank ini BHS kok salah ya, yang sudah tutup itu di Sudirman, ada ibu-ibu, mungkin dia pendeta, mulailah dia berkhotbah dan mulai berbahasa roh. Yang saya dengar waktu itu dia berbahasa roh seperti ringkik kuda. Hihihi, gitu. Ya kan? Baru ya gitu ya. Saya heran. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ibu ini, saya bilang. Setelah itu orang maju didoakan tumbang. Wah, baru dia meronta-ronta orang ini. Ada yang berdiri, sambil gitu kan. Jadi saya tanya lah orang ini, apa sih yang terjadi? Saya bilang, oh itu manifestasi, dia kemasukan roh. Itu rohnya sedang diusir katanya. Oh, saya bilang gitu kan. Majulah saya, minggu berikutnya disuruh maju. Diginikan. Saya tenang aja, didorong, tenang saja. Kok nggak ada, saya bilang ya. Apa sih perbedaan orang ini dengan saya? Kan demikian. Saya kok nggak tumbang-tumbang. Nah, baru ada khotbah waktu itu, bagi yang luka batin, katanya kan, maju. Atau yang sedang ada pergumulan, maju. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang bisa didoakan itu hanya luka batin, ada pergumulan, ada masalah. Kan demikian. Tibalah tahun 2008, saya balik ke Riau, dan di Pekanbaru ceritanya ini. Saya ada problem kehidupan. Sebenarnya kalau saya, kalau saya jelaskan sebenarnya itu aib bagi saya. Tetapi dulu sudah saya jelaskan di Facebook. Ya, jadi saya tidak pernah menutup-nutupi. Cuman kalau saya ulang kedua kali,
Takutnya anak saya kan sudah mulai besar, yang nomor 1 kan demikian ya. Dia nonton ini nanti, jadi kasihan dia ya. Biarlah dulu sampai dia dewasa sekali ya. Mungkin dia nanti yang bercerita lagi, bukan saya. Jadi saking beratnya beban yang saya terima di kepala ini, jadi saya mendatangi semua gereja. Kan mulai bergerilya ini kan. Mencari Tuhan atau mencari kesembuhan, saya nggak tahu. Tetapi di otak saya mencari Tuhan. Ya kan? Saya masuk ke gereja A. Waktu itu di Pekanbaru ada namanya gereja apa itu ya, yang bentuknya kayak piramid itu ya. Di jalan apa ini ya? Jalan dekat TPRI, masuk ke dalam itu ya. Disitulah. Jadi saya sering mulai gereja situ dilihat sama Pak Pendetanya. Ada Pak Pardede ya. Maaf ya, Bapak itu agak pendek ya, pendeta. Disamperinya saya lihat ada masalah dengan dirimu. Paham Bapak ini kan gitu. Canggih. Ya betul Pak, saya bilang. Oh oke. Saya doakan ya, didoakan. Saya berharap doa-doa ini manjur semuanya. Sebulan tak ada perubahan. Jadi saya bilang, Pak, kenapa tidak ada perubahan dalam hidup saya? Saya bilang, kan ini sudah hampir sebulan. Waktu itu masih 2 minggu lah sebenarnya. Minggu ketiga, ditelepon saya jam 1 subuh. Sebulan namanya itu ya. Pak Rudi, datanglah ke gereja kita menara doa katanya kan. Jadi saya heran. Aduh Pak, maaf. Saya waktu itu kan tidak tahu istilah-istilah ini kan. Saya bilang kan, saya takut dengan ketinggian, saya bilang. Di otak saya dulu bahwa menara doa ini berdoa di tempat yang tinggi. Biar lebih dekat ke langit. Kan gitu. Karena gereja itu saya lihat kayak piramid, terus ada tangga-tangga ke atas. Rupanya itu tangga untuk memperbaiki loteng mungkinnya. Di otak saya, mungkin di atas itulah kayak mau berdoa. Aduh Pak, maaf Pak. Saya takut sama ketinggian, saya bilang. Loh, kita bukan berdoa di tempat tinggi Pak. Di tempat yang kemarin, di lantai 1. Oh, saya bilang. Akhirnya datang saya masuk, ada ruangan khususnya. Saya lihat ada seorang perempuan berdoa. Oh iya, ini Epi Tampu Bolon bilang, Bang Rudi ngomongan rohani ke sana kemari, hal sepele jangan makan cabai dilanggar. Ya itu kan tidak perintah Tuhan. Oh beda Epi Tampu Bolon, saya sudah di dos-dosi. Jadi di ruangan itu saya lihat ada seorang wanita, dia nak berdoa itu kawan, sampai guling-guling itu. Guling-guling, Tuhan. Saya pikir, apa yang seperti ini ya, saya pikirkan. Saya mencari apa lagi nih? Penyembuhan. Saya lihat gini, ternyata tak ada, orang ini menangis sampai itu kan menjadi-jadi. Akhirnya selesailah. Tangisan dia itu, keluar dia, gantian kami. Jadi waktu itu saya ingat, Bapak ini berdoakan, semangat kali. Ditempelkan tangannya ke kepala saya. Dalam nama Yesus, cabut! Katanya. Terkejut aku, geng. Terkejut. Makanya sekarang aku sering memperakan dulu. Tiba-tiba, cabut! Gitu kan. Terkejut kan, geng. Jadi aku bilang, apalah maksud Bapak ini? Membentak-bentak. Aku bilang kan, aku waktu itu kan latih. Apalah, udah, apa kan. Tapi ya sudahlah, saya bilang kan. Diam aja saya. Habis didoakan, kalau belum ada perubahan datang lagi ya katanya. Aku telepon lagi besok. Pak, belum ada perubahan. Datang lagi aku besoknya kan. Dipanggilnya. Mulailah dibawanya ada minyak botol-botol kecil segini kan. Tanya, Pak itu minyak apa itu Pak? Minyak urapan. Oh yang kayak pendeta itu ya? Iya. Lah ini langsung dari Jakarta saya ambil katanya. Bukan minyak goreng itu Pak. Gula. Bapak ini sempat juga melawak katanya kan. Habis itu dibuat gini kan ke jidat saya. Ronggeng katanya kan. Mistik ini nih. Cabut katanya. Takut aku geng. Dia berharap aku manifestasi kan. Cabutlah iblis dari diri Bapak ini mungkin gitulah doanya kan. Jadi saya heran. Kenapa orang ini harus teriak-teriak mendoakan saya kan gitu kan. Akhirnya minggu ketiga berikutnya ada 3 minggu lah kan. Aku bilang tetap tak ada perubahan. Akhirnya berdoalah dia kan sambil setengah putus asa. Dibilangnya,
Tuhan, pulihkanlah Bapak Uta Galung ini, katanya. Pokoknya gitu-gitulah kan. Jadi kayak saya lihat dia kecewa. Aku bilang, Bapak sepertinya frustasi kulihat, katanya. Iya, saya frustasi. Karena kamu tidak ada perubahan, katanya. Aduh, Bapak rubah dulu. Perbaiki dulu mungkin sifat Bapak, apa dalam diri Bapak, baru apa, katanya kan. Jadi kupikirlah kan. Aku bilang, iyalah Pak, aku perbaiki. Tapi Bapak jangan frustasi, jangan patah semangat. Saya saja yang mengalami hal itu tidak patah semangat. Bapak kan gampang kerja, Bapak hanya berdoa kepada saya. Aku bilang kan, saya yang menanggung beban itu, aku bilang. Saya stres, tapi saya tidak ada frustasi. Saya bilang, memang itulah jawaban bodoh ini ya. Tapi sudahlah kawan-kawan, terlepas dari itu, habis itu kita bahas bahasa roh karena belum ada lawan bicara saya. Ini saya masukkan dulu Johansen Stephen. Halo, silakan Johansen. Halo. Ya, halo, silakan halo. langsung. Bahasa apa nih, Bang? Ya, kalau sesuai judul, mari menyingkap isi Alkitab. Saya sebenarnya mau mengajak bicara tentang bahasa roh. Tapi kalau ada hal lain, silakan. Jangan Yudas ya. Gimana kalau kita? Oh, enggak. Udah bosan Yudas, Bang. Iya. Sudah capek. Yudas sudah kasihan si Yudas dibahas terus. Ya. Ini bahas kitab Kejadian, Bang. Ya, silakan itu ya. Kejadian. Ya. Bicaralah, aku dengarkan ya, silakan. Halo? Ya. Bahas kitab Kejadian, Bang. Halo. Bahas kitab Kejadian. Ya. Halo? Pak, sudah ku bilang Bapak bicaralah, aku dengarkan. Oh. Kalau Bapak bertanya lagi halo-halo, ku kick. Peraturan kemarin kan gitu. Karena aku mau minum obat batu dulu. Tidak mungkinlah harus Bapak lihat semua aktivitasku. Ku dengarkan. Ini masih nempel di kuping Pak ya. Silakan Pak ya. Oke, silakan bicara. Oke. Itu bahas kitab Kejadian, Bang. Apakah Adam dan Hawa itu adalah manusia ciptaan pertama Tuhan? Gitu aja Pak. Apakah Adam dan Hawa itu manusia satu-satunya ciptaan Tuhan yang Begitu pada aja. awalnya? Pada Begitu awalnya. Aja? Ya begitu. Ya. Enggak, masih ada sambungannya. Oh, ya teruslah kalau masih ada. Kita kan diskusi, Bang, tanya jawab. Ya, makanya itu aja dulu. Kan saya Itu tanya dulu. itu aja dulu atau semuanya Itu Bapak? dulu. Enggak, itu dulu. Ngerti bahasa Indonesia juga. Oke ya, saya jawab ya. Ya. Apa namanya itu Pak? Suaranya itu 2. Mungkin YouTube-nya dimatikan dulu aja. Sudah dimatikan. Iya, suaranya, jangan YouTube-nya matikan suaranya. Oke, saya jawab ya. Apakah Adam dan Hawa manusia yang pertama diciptakan Tuhan? Ya, betul. Ya. Kalau terus saya Bapak bilang mengatakan Yesus. Bukan, Adam dan Hawa bukan manusia ciptaan pertama Tuhan. Kasih ayatnya, Pak. Pada kitab Kejadian 1, ya. Itu dan kitab Kejadian 2 itu adalah 2 hal penciptaan. Jadi itu bukan pengulangan. Pak Rudi. Itu bukan pengulangan. Kejadian 1 itu sama Kejadian 2 itu bukan pengulangan. Itu ada perbedaan. Jelaskan terus, Pak. Di kitab Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat berapa? Ayat sebentar. 27. Ayat 27. Ya. Dikatakan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, berarti itu laki-laki dan perempuan itu sekaligus diciptakan. Betul ya? Berdasarkan berdasarkan ayatnya ya. Terus di kitab Kejadian 2 itu Adam dulu diciptakan. Ya. Adam dulu diciptakan, baru Hawa, kan gitu.
Dan pada kitab Kejadian 1 itu Tuhan berfirman kepada manusia itu, berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedangkan pada penciptaan kedua, Adam dan Hawa itu pada ciptaan kedua itu firman-Nya beda, kan? Nah, di situ Allah berfirman untuk, bentar dulu mana ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, Taman Eden. Di Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Ya. Ya. Terus Berarti itu dua firman yang berbeda. Manusia yang pertama diciptakan Tuhan itu ditaruh di bumi untuk berkembang biak. Ya. Sedangkan manusia yang kedua, yang Adam itu diciptakan untuk ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Berarti ini dua penciptaan yang berbeda. Nah, gitu aja, Pak. Ya, Gitu aja. Ya, itu untuk membuktikan bahwa saya nanti ada hubungannya lagi dengan di Kejadian 4. Waktu si Kain diusir, ya. Ya, aku lihat ya, aku jawab ya. Bapak harus lihat Kejadian 2 ayat 5, ada Bapak baca belum? Ya. Kejadian 2 ayat 5 ada Bapak baca? Sudah. Apa dibuat situ, Pak? Di situ belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Di padang ya, bukan di bumi loh. Harus ingat kata-kata di padang. Di padang beda dengan di bumi. Oh, tumbuhan padang itu di mana, Pak? Padang itu kan berupa ladang atau tanah lapangan gitu loh. Iya, letaknya di mana? Di Jawa Sumatera Barat kah? Oh, di bumi, Pak. Di bumi kan? Ya, berarti di bumi kan? Ya, betul. Memang di bumi, tapi itu terus, padang. Lanjutnya. Kenapa belum diolah? Kenapa? Loh, karena memang belum ada orang yang diperintahkan untuk mengusahakan itu. Sebentar dulu, Pak. Di Kejadian 1, itu dituliskan bahwasanya kenapa manusia itu belum mengusahakan, karena Tuhan sudah menyediakan makanannya. Tuhan menciptakan manusia dan sudah menyiapkan makanannya. Jadi mereka itu belum mengusahakan gitu loh. Belum mengusahakan ya. Nah, itu belum mengusahakan. Tetapi makanannya sudah disediakan. Tumbuh-tumbuhan itu yang 29, Pak. Ya, 28-29. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kenapa Allah memfirmankan untuk memakan tumbuhan yang berbiji dan pohon yang buahnya berbiji? Karena kalau yang berbiji yang dimakan, bijinya dibuang ke tanah, tumbuh lagi. Jadi belum ada orang yang mengusahakan padang itu lagi. Tanah lapang itu belum ada yang mengusahakan. Menurut Bapak arti mengusahakan itu apa? Gimana? Arti mengusahakan itu menurut Bapak apa? Oh, mengusahakan bisa arti kata banyak, Pak. Misalnya saya memanen, mengusahakan nggak itu? Bisa juga. Ya udah. Mengerjakan kan gitu ya. Ya. Tapi coba Pak Rudi itu lihat di Kejadian 2 ya, di Kejadian 2 itu di ayat yang ke-7. Ya. Ayat ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika itulah itu kapan, Tuhan? Ya, saat hari ke-7. Hari ke-7. Jadi manusia Adam ini diciptakan pada hari ke-7, pada hari Sabat itu. Betul ya? Pada hari, karena kenapa? Makanya manusia Adam inilah dari keturunan Adam lah kita disebut sebagai anak Allah. Itu nanti ada semua ayatnya, Pak.
Jadi menurut Bapak yang manusia pertama itu namanya apa? Manusia atau tetap gimana? Tapi sama-sama Adam. Adam itu kan bukan nama, Bang. Iya, manusia. Iya. Apakah yang pertama itu Jadi berupa manusia atau tidak berupa manusia? ya manusia, wong serupa segambar Allah kok. Ya, berarti Kan tunggu dulu, Bapak mau mengatakan sudah diciptakan manusia yang serupa dengan segambar dengan Allah di bumi. ya, Demikian ya? ya, Menurut gambar kita supaya mereka, nah kira-kira bagaimana bentuk keserupaan yang diciptakan itu dengan Allah? Biar kita tahu. Loh. Karena setahu saya yang serupa itu hanya Adam. Nah, sekarang keserupaan, Bang. Ya. Dalam arti kata keserupaan itu bukan berarti serupa gambar. Maksudnya sesuai gambar. Menurut gambar dan rupa gambaran kita. Gambarannya. Ya, seperti karena apa? melebihi binatang. Ya, bisa berpikir, bisa memilih. Berarti manusia yang diciptakan di Kejadian 1 sudah bisa berpikir. Oh, sudah. Mana ayatnya? Sudah. Ayatnya mana? Loh, kalau ayatnya nggak ada ayatnya. Ya, berarti nggak bisa Bapak bilang kan sudah berpikir. Oke, kalau gitu, nggak bisa berpikir, kalau nggak bisa berpikir, dia kalau lapar masa dia nggak mikir mau makan. Loh, mau makan itu tak perlu berpikir, Kak. Orang gile itu lapar lidahnya makanan dimakannya. Nah, jadi terus kalau dia belum bisa berpikir, belum bisa berpikir, mana bisa dia menerjemahkan firman Tuhan? Lah, di mana apa yang mau diterjemahkan? Kawin. Hewan itu tak ada pikiran, bisa kawin, Pak. Loh, bukan. Berfirmanlah Allah. Ya kan? Terus itu Allah memfirmankan lagi tentang suruh ini ya, memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Tidak sama dengan kepada binatang. Ya, apa yang difirmankan? Anak cuculah dan betapa banyak. Berarti bukan pengetahuan kan? Untuk beranak cucu hewan itu tak perlu pengetahuan, Pak. Tapi langsung untuk menaklukkan bumi. Lah, singa menaklukkan hutan itu hewan-hewan tidak perlu dia harus punya pengetahuan. Karena memang itu rantai makanannya dia paling atas. Terus? Tapi karena dia segambar dengan Allah. Ya. Masa dia nggak? Segambar yang bagaimana? Segambar yang bagaimana? Bapak harus bisa jelaskan dong. Loh, segambar begitu juga dengan Adam kan juga segambar. Beda Pak. Kalau Bapak bilang ini bukan Adam, berarti Adam tidak segambar dengan Allah. Sama-sama. Mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Itu dua-duanya Adam, Pak. Di mana ayatnya? Karena ketika penciptaan Adam, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ini tidak ada dibilang segambar dengan Allah, nggak ada nih. Ya memang nggak dituliskan. Maksud Adam dan Hawa segambar dengan apa, Bang? Loh, makanya saya bilang, saya tanya Bapak. Ya mana Adam tidak ada segambar dengan Allah sini. Kalau Bapak bilang Kejadian satu itu menjelaskan bahwa itu bukan Adam dan Hawa. Artinya bukan Adam dan Hawa yang segambar dengan Allah, tetapi mereka yang pertama ciptakan itu. Nah, yang diciptakan itu belum punya pengetahuan, jadi mungkin monyet itu Pak. Oh, tidak bisa. Nah, monyet sama manusia beda, Bang. Nah, kalau beda, nah berarti Adam yang monyet. Bukan. Lah, terus karena sama-sama disebut manusia. Masa manusia monyet? Kan bukan. Ya enggak? Sama-sama disebutkan manusia. Nah, kalau tidak monyet, ya Bapak jelaskan bagaimana Adam ini kok bisa jadi Bapak katakan serupa dan segambar dengan Allah. Jelaskan mana ayatnya? Loh, sama dengan kita, Bang. Tidak bisa gitu, Pak. Kasih ayatnya. Loh, kalau ayatnya itu tidak ada, tapi sama dengan kita. Kalau tidak ada, artinya Kejadian 2 merujuk kepada Kejadian 1. Oh, tidak bisa. Kalau Bapak tidak bisa, artinya Bapak harus membuktikan bahwa si Adam ini serupa dan segambar dengan Allah. Bapak juga tak bisa membuktikan. Jadi apa yang mau saya tuntut dari Bapak? Sekarang gini, saya tanya kembali lagi, ini tambahan lagi. Waktu Kain diusir, kan ada dikatakan, untuk apa kata si Kain itu,
Katanya dia takut nanti apa menjadi pengembara, nanti setiap orang yang ketemu dia nanti mau bunuh dia. Siapa itu Dikasih tahu. yang mau bunuh dia? Siapa itu? Kan sudah saya jelaskan kemarin, Pak, bahwa umur manusia pada saat itu panjang-panjang. Kan? Bahwa si Adam beranak cucu itu tidak hanya laki-laki semua anaknya, ada perempuan. Buatlah si Kain waktu itu. Si Adam umur satu tahun dia sudah bisa beranak cucu. Beda dengan kita. Buatlah si Kain waktu membunuh si Habil umurnya 17 tahun. Bukan tidak mungkin ada anak si Adam yang perempuan. Oke. Mana ayatnya, Pak? Ada mana itu ayatnya? di kejadian 4 yang terakhir. Lahirlah seorang anak laki. Tunggu dulu. Adam bersetubuh pula dengan istri, lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki yang tunggu sebentar ya. Ayat 5, sorry, kejadian 5, sorry. Kejadian 5. Ini laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan beri nama manusia kepada mereka pada mereka waktu diciptakan. Sudah? Iya, itu kan silsilah Adam. Bukan silsilah, Pak. Saya bilang dia memiliki anak dulu. Karena ini ada laki-laki dan perempuan. Silsilah tidak bisa turun pada perempuan. Baca di layar Bapak itu bisa. Kan ada. Loh, kok kejadian Bapak bilang tidak bisa? Tidak bisa diartikan seperti itu. Jadi artikannya apa? Itu menjelaskan tentang Adam. Ya memang Adam lah. Jadi mau kita jelaskan siapa? Si Adam punya anak, bahwa dia punya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan. Itu diciptakan apa dilahirkan? Dilahirkan. Tetapi yang menciptakan Allah. Ya, memang Allah kan menciptakan di dalam rahim. Ayub bilang kan Allah menjalin. Di dalam rahim saya dijalin katanya. Engkau menjalin aku di dalam rahim ibuku. Itu kalimat ungkapan-ungkapan ya Pak ya. Nah sekarang Pak. Sekarang Bapak lihat bahwa Adam punya anak laki-laki dan perempuan. Adam umur 1 tahun sudah bisa bersetubuh. Maka Kain dan Habil buatlah umurnya 17 tahun atau 20 tahun. Nah, selama 1 sampai 20 tahun bisa jadi Adam punya anak perempuan. Baru dia setelah si Habil wafat, baru kejadian 4 dibilang lahirlah anak yang lain. Baru masuk si Set. Nah, baru kejadian 5 disebutkan banyaklah keturunannya. Nah, tapi kan kalau Adam punya anak, tunggu dulu, bro, kan ada ayatnya, Bang. Pak, tunggu dulu. Ya. Kok nggak ada ayatnya? Ini apa ini laki-laki dan perempuan diciptakan mereka memberkati dan memberikan nama manusia kepada mereka waktu mereka diciptakan. Sudah? Memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Berarti anak-anak si Adam, dengar dulu dong. Anak-anak si Adam lahir namanya juga manusia. Bukan monyet, bukan hewan, bukan kambing. Manusia melahirkan manusia itu maksudnya itu. Ngerti Pak ya? Iya. Maka dari itu lahirlah anaknya. Anak-anaknya ini kan bisa kawin. Nah, dalam umur si Adam katakanlah 930 tahun. Katakanlah umur dia masih 200 tahun. Anaknya sudah bisa lebih dari 200 orang. Cucu-cucunya udah bisa lebih dari 100 orang. Atau jumlah orang itu udah bisa mencapai 1000. Nah, sementara si Kain, umurnya saat itu bisa jadi 100 atau 90. Kan bisa jadi orang ini ketemu. Apa yang susah, Pak? Berarti si Kain kawin sama saudara kandungnya. Betul. Si Kain. Betul. Apa yang salah? Karena manusia tidak ada dilarang pada saat itu. Masih bisa orang kawin sama saudara. Tidak dituliskan bukan berarti boleh kan, Bang? Loh, kenapa tidak dituliskan? Si Adam dengan si Hawa kawin itu gimana? Si Hawa si Adam bapaknya, si Hawa anaknya. Kan nikah. Gimana sih, Pak? Iya. Ya sudah, berarti anak-anaknya pun melakukan hal yang sama. Loh, kalau si Adam dan si Hawa memang kan diciptakan sepasang. Iya, tetapi bukan diciptakan, ini perlu dibedakan penciptaan sepasang dengan dua unsur yang berbeda, dengan satu dulu diciptakan si Adam, baru dilahirkan si Hawa dari tulang rusuk si Adam. Artinya si Hawa anaknya si Adam. Mereka dikawinkan.
Itu kan incest juga. Kenapa? Apa yang salah? Kan tidak ada larangan. Tapi incest itu salah, Bang. Ya. Itu salah setelah imamat 17, 18. Setelah orang itu hanya dicocok-cocokkan gitu. Coba kita lanjut ke kejadian 6. Tunggu, dicocok-cocokkan gimana Bapak bilang? Jadi si Adam anak-anaknya kawin sama siapa, Pak? Saya tanya dulu, Bapak. Kita lanjut lagi kejadian 6 dulu, Bang. Biar kita bisa lihat lagi. Ya. Ya, kejadian 6 itu. Ketika manusia itu betapa banyak jumlahnya di muka bumi bagi mereka lahir anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan, apa bedanya anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia? Loh, anak-anak Allah itu malaikat. Malaikat kan bisa turun naik bumi, iblis itu. Maka sementara anak-anak saya sebutkan. Ini tidak ada ayatnya malaikat naik turun bumi. Anak-anak Allah sama malaikat itu beda, Bang. Buka ayat 1. Ada ayat loh. Lucu Bapak ketawa. Sebentar. Bapak lucu diskusi. Tunggu, Bapak ketawa. Loh. Lucu Bapak belum mendengar ucapan saya. Loh, tidak bisa. Dengar dulu baru bilang loh tidak. Bapak tahu diskusi enggak? Lanjut. Kalau Bapak tak tahu diskusi. Lanjut. Tidak, Bapak tak tahu diskusi. Bapak tidak tahu diskusi. Jadi itu apa saya diskusikan? Ya. Di Ayub dijelaskan bahwa malaikat itu keliling bumi. Karena itu turun surga dia masih bisa dia ketemu Tuhan. Paham nggak cara menjelaskannya? Jadi kalian bisa mendebat saya, tapi tolong kaidah-kaidah debat itu jangan kalian hilangkan. Dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ini. Ya kan? Dikit-dikit mengatakan orang nggak tahu. Ini apa? Padahal dia nggak bisa menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan pertama itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya kan? Tetapi tidak punya pengetahuan. Apakah mereka seperti kambing atau monyet atau kera? Tidak mungkin kan? Kalau mungkin serupa dan segambar dengan Allah itu. Nah, sementara di kejadian 2 dijelaskan dari mana sumber pengetahuan itu? Dari pohon pengetahuan. Apakah Allah simsalabim memberi pengetahuan langsung kepada manusia yang diciptakan di kejadian 1? Kalau itu yang terjadi, maka manusia di kejadian 1 adalah manusia suci. Kemana mereka semua sekarang? Yang tidak mengenal kejahatan. Karena kalau dibilang mereka langsung diciptakan punya pengetahuan. Pengetahuan mereka adalah pengetahuan dari Tuhan langsung. Berarti kan Tuhan bukan sumber kejahatan. Maka sumber pengetahuan mereka hanya yang baik-baik saja. Sehingga mereka kalau memang itu diciptakan, maka ketika dia di bumi, pengetahuannya yang baik-baik aja. Tidak mengenal mereka kejahatan. Terus mereka di mana diturunkan kalau di bumi? Ini Bapak ini tidak tahu diskusi. Tapi sosok tahu diskusi. Ya. Katakanlah mereka diturunkan di mana? Di Amerika. Kan tidak ada kejelasan di mana diturunkan di bumi. Kenapa Adam dan Hawa diturunkan di Timur Tengah? Dari Amerika ke Timur Tengah jauh. Harus ribuan keturunan baru bisa bertemu. Sementara si Kain sudah menikah, punya anak. Anak siapa yang dikawini dia? Kalau menurut Bapak ini ada 2 pasang manusia diciptakan, maka dia harus menunggu sampai anak orang itu sampai ke tempat dia. Kan demikian. Sementara yang lebih dekat adalah si Adam. Si Adam punya anak cucu. Not itu hanya di sebelah timur Eden. Tempatnya si Adam hidup di bumi. Eden yang di bumi ya, jangan bilang Eden yang di surga. Paham nggak? Itu cara menjelaskannya. Nah, sekarang di mana 2 orang ini diturunkan? Alkitab tidak menuliskan. Hanya asumsi semua. Apakah kita mau mengatakan berdekatan dengan si Adam? Demikian. Nah, apa yang mau kita katakan? Nah, dia melihat di sini, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya bumi, dan bagi mereka lahirlah anak perempuan. Dia mau mengatakan bahwa manusia di bumi, siapa ini? Apakah si Adam? Apakah yang tadi langsung dari Tuhan? Oke, aku tahu pemikirannya. Ya kan? Katakan si Adam. Apakah anak si Adam semua perempuan? Pikir. Tidak, ada laki-laki. Ya kan? Baru ayat 2. Maka anak-anak Allah. Dia mau mengatakan bahwa anak-anak Allah, anak-anak orang yang diturunkan di bumi dia, yang diciptakan pertama tadi.
tadi, apakah demikian? Bahwa anak-anak perempuan manusia itu, bahwa anak-anak perempuan, dia mengira bahwa anak-anak ini dari perempuan terlahir. Bukan. Memang anak-anak yang berarti anak-anak Allah yang dia bilang terlahir dari perempuan. Kan dia bilang kejadian 1 ada manusia ciptakan 2. Berarti anak-anak mereka disebut anak-anak Allah. Sinting. Dia mau mengatakan anak-anak Allah terlahir dari hubungan suami istri menjadilah anak-anak Allah. Gitu kan? Dan anak-anak perempuan dia mau bilang terlahir dari Adam dan Hawa. Maka terjadilah orang ini kawin silang. Udahlah sinting. Itu yang bisa saya katakan ya. Masa anak-anak Tuhan terlahir dari manusia pertama itu. Oke. Kita lewatkan aja ini orang yang tidak tahu diskusi ini. Ketawa terus. Hehehe. Masuk Dodo, silakan Dodo. Dodo, silakan Dodo. Dodo. Malam Pak Rudi. Ya, langsung. Silakan. Malam Pak Rudi. Malam Ya. teman-teman semua. Itu tadi Bapak tadi tuh udah keliru ngotot lagi. Silakan. Itu nggak benar tuh Bapak itu. Pak Rudi, pertanyaan saya satu Pak. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, lanjut. Pak, setelah manusia lahir, dia kan punya roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Setelah kita lahir baru, apakah kita diberikan roh yang baru, R huruf kecil ya Pak, atau tetap memakai roh pada waktu kita lahir? Kemudian yang kedua adalah bahasa roh, Pak Rudi. Ya. Saya sangat tertarik nih Pak nih. Saya juga dari gereja Reform Pak. Dulu juga saya tidak percaya itu bahasa roh Pak. Saya juga dari aliran Protestan. Tapi barangkali ya Pak ya, persepsi orang terhadap bahasa roh itu sedikit berbeda kalau kita lihat di dalam Korintus 14. Di sana dikatakan karunia roh. Jadi gini, waktu saya juga mengalami bahasa roh, itu saya minta sendiri Pak. Saya berdua di kamar. Jadi, ini pengalaman pribadi saya ya Pak. Jadi saya nggak berkata apa kata orang Pak, apa kata pendeta. Ketika saya meminta bahwa memang ada bahasa roh di Alkitab, ya hati saya tulus Pak, seperti bayi. Tuhan berikan aku bahasa roh. Dan kuncinya adalah rindu dan haus Pak. Jadi saya hanya berkata-kata. Nah, ada orang seperti yang Bapak katakan tadi, memang ketika ada orang berbahasa roh di gereja, akhirnya orang merinding Pak. Bahasa-bahasa apa gitu Pak ya? Betul Pak. Bukan cuma Bapak orang yang berkata seperti itu. Barangkali di semua aliran-aliran reform, semua aliran Protestan lah gitu ya, denominasi gereja, kalau mendengar bahasa roh itu alergi Pak. Dan saya juga orang yang di dalamnya termasuk salah satu dulu. Tapi Pak, bukan mengatakan saya benar, enggak, saya juga selalu menguji apa Bapak sampaikan ya. Tapi ketika saya meminta Pak, dan rindu dan haus sama Tuhan Yesus, dikasih Pak. Jadi bukan karena tumpang tangan gitu ya Pak, sampai apa gitu mengusir apa, mengusir jampi-jampi apa gitu Pak ya. Tidak. Jadi memang kalau kita baca di dalam 1 Korintus 14 itu jelas, dan juga di kisah para rasul hari raya Pentakosta itu. Cuman memang kalau orang berbahasa roh kita juga nggak ngerti, dan saya sendiri nggak ngerti. Tapi saya sendiri nggak ngerti. Tapi ketika saya berbahasa itu membangun roh saya Pak. Roh saya huruf kecil kepada roh huruf besar. Jadi hanya kita sendiri nggak ngerti. Tapi memang itu terucap. Tapi beda kali. Jadi seperti yang Bapak sampaikan dulu pernah bahas-bahas itu sandal. Gitu ya Pak ya. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, jadi menurut saya adalah karunia bahasa roh itu ada seperti di Alkitab. Dan bagaimana kita cara mendapatkannya? Menurut saya, pengalaman saya, rindu dan haus. Minta aja pasti dikasih kok. Gak usah tumpang tangan, gak usah sampai apa gitu.
sampai datang pendeta, mohon maaf Pak Paryaji pakai minyak urapan seperti Bapak sampaikan tadi. Pakai Oke, Pak. minyak Gitu goreng ya. gitu ya. Ya. Gitu. Jadi minta aja. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus, Anda berdua di kamar, jangankan di kamar, Anda mungkin sementara mandi dikasih. Gitu, sahabat, gitu Pak ya. Itu aja Pak Rudi. Coba tadi yang pertama tadi Pak, apakah tadi roh tadi itu? Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Rudi. Berkati Pak. Iya. Jadi kawan-kawan, ketika kita pertama lahir, kadang inilah banyak rahasia yang jadi kita temukan. Selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa roh manusia itu diciptakan Tuhan. Ini ayatnya ya. Zakaria 12, ucapan ilahi. Nah, ini. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan yang menciptakan roh kecil ya, dalam diri manusia. Artinya roh kecil ini adalah roh manusia. Ternyata ternyata kawan-kawan, kemarin ada penggemar yang membuat ini, baru saya tambah ilmu. Ternyata Tuhan menciptakan roh di dalam diri manusia. Itulah sebabnya 1 miliar manusia, 5 miliar, 1 triliun. Beda-beda sifatnya. Hebat kan? Artinya yang membangun karakter sifat kita itu ya roh kita ini di dalam diri kita. Roh manusia itu. Ini adalah pelajaran baru bagi kita malam ini kawan. Ya. Saya berpikir kemarin setelah diskusi itu, saya buka Alkitab lagi. Saya kan gitu orangnya. Tidak langsung tidur, tapi saya urai semua pertanyaan-pertanyaan itu. Saya lihat, oh iya, apa benar ya? Jadi saya berpikir, 1 triliun pun nanti manusia. Tidak ada satu dengan yang lain sama persis sifatnya. Nggak ada. Ya. Itulah hebatnya. Artinya hanya Tuhan yang bisa menciptakan itu berbeda-beda kita. Ya kan? Yang sama adalah jiwa. Jiwa atau kehidupan. Bapak tadi mengutip Rasul Paulus, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh katanya kan. Harus kalian pelihara, kata Rasul Paulus ya. Tetapi ketika pertama sekali diciptakan, itu adalah bahwa suara, tubuh, dan roh. Roh yang di dalam Adam, itu masih roh Tuhan langsung. Sampai kepada kejadian 6, di mana Tuhan marah. Rohku tidak lagi berada selamanya di dalam diri manusia, katanya. Karena, ingat kawan-kawannya, dari Adam sampai kisah Nuh itu ada rentang waktu, ya kan? Nah, jadi umur orang dulu panjang-panjang, kawan. Tapi setelah, kenapa umur orang tidak ada yang sampai 1000? Ini lagi. Ini enaknya bicara kitab suci, kawan. Kenapa umur orang tidak ada yang lebih dari 1000? Saya buat lu pertanyaan ini sebelum ini kita bicara roh. Maunya ini kalian ulang-ulang ya. Mengapa umur manusia tidak ada yang sampai 1000 tahun kecuali Sungkokong. Sungkokong kan nggak manusia. Nah, coba kalian cerna dulu. Kenapa umur manusia tidak ada mencapai 1000 tahun? Metusalah umurnya 960 tahun, 40 tahun lagi dia 1000. Tahu nggak kalian apa sebabnya? Karena Tuhan sudah mengutuk manusia itu di Kejadian 2 ayat 17 bahwa umurnya tidak lewat 1 hari Tuhan. Ingat ya? Hukum Tuhan, hukum waktu Tuhan yang berlaku di Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya kamu mati, katanya sama si Adam. Ya. Maka hukum ini berlakulah kepada Adam dan keturunannya kekal. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Maka daripada itu, tidak satu manusia pun yang lewat dengan 1 hari Tuhan. Karena hukum itu pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Paham ya? Maka Adam diusir dari itu dan pergi ke bumi. Sehingga di bumi yang berlaku adalah hukum waktu manusia, bumi ini. 1 hari 24 jam. 1 tahun 365 hari. Nah, maka dikatakan 1 tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Ya, artinya tidak satu manusia pun yang lewat daripada 1000 hari ini, 1 hari Tuhan. Demikian juga lah nanti ketika pewahyu datang.
maksudnya terjadi ya digenapi di kitab Wahyu. Kerajaan 1000 tahun tetap merujuk 1 hari, tidak bisa lebih dari 1 hari. Ya kawan-kawan ya. Itulah yang mau dijelaskan Alkitab, ya, bahwa orang-orang ini mati tidak pernah lebih dari 1 hari. Demikian juga kerajaan iblis nanti, berkuasalah orang-orang jahat-jahat itu. Kekuasaannya pun tidak pernah lebih dari 1 hari Tuhan. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, setelah itu yang terjadi, maka Tuhan katakan rohku tidak lagi berada di dalam diri manusia. Artinya Tuhan mencabut roh yang diberikan kepada Adam kepada kita itu, sehingga itulah kekurangan kita sekarang. Kalau si Adam kan serupa dan segambar dengan Tuhan, bahwa roh yang dalam diri Adam itu langsung dari napas Tuhan. Dicabutlah, sehingga Zakaria mengatakan bahwa roh yang di dalam diri kita ini sekarang diciptakan Tuhan. 1 triliun manusia semuanya berbeda-beda sifat. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Bagaimana cara Tuhan menciptakannya? Itu enggak urusan kita kalau itu. Kalau sampai aku bisa memikirkannya, maka aku sama dengan Tuhan. Yang bisa kupikirkan adalah firman Tuhan yang tertulis. Ditulis itu hanya si Adam lah yang ditiup napas hidup langsung. Paham ya kawan-kawan? Nah, setelah itu, apakah ada roh Tuhan lain di dalam diri, roh Tuhan dalam diri kita? Ada. Itulah yang dibilang Roh Kudus. Ya kan? Kan itu dibilang dari dulu, Roh Kudus. Ya Tuhan, datanglah rohmu ke dalam diriku, kata para nabi kan. Yesus mengatakan, nanti aku akan mengutus Roh Kudus atau Roh Penghibur. Itulah jadi tambah lagi ilmu kita. Bahwa ketika Yesus di dalam dunia, kan ada pertanyaan saya. 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya di dalam diri Yesus ada 2 roh. Roh manusia, roh kecil, dan roh dari Tuhan, roh besar. Jadi kita sekarang ini kawan-kawan, 2 roh di dalam diri kita. Roh besar dan roh kecil. Paham ya? Itulah sebabnya kawan-kawan, ada ayat Alkitab mengatakan, kita mengusir keluar roh besar. Roh Tuhan. Sehingga yang tinggal dalam diri kita ada roh kecil, roh diri sendiri nih. Sudah mulai kita singkapkan lagi ya, tambah ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, ketika kita dibaptis, apa yang terjadi? Kata dia, atau bertobatlah ya, maka lahir baru. Lahir baru dengan apa? Itulah datangnya roh. Kan ketika Yesus dibaptis kan datang roh, berupa burung merpati. Roh itulah yang kita terima, atau Roh Kudus itu. Jadi apakah orang sebelum dibaptis ada roh? Ya ada. Roh Kudus. Ya kan? Sejak kita menerima Yesus Kristus, misalnya dia dijadikan murid Yesus dari kecil, maka roh itu sudah ada sejak dia kecil. Paham ya kawan-kawan ya? Tinggal bagaimana kita memelihara. Itulah tugas orang tua. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya dari kecil agar memelihara Roh Kudus itu tetap diam di dalam dirinya. Setelah itu kita berbuat dosa, roh itu keluar. Maka kita bertobat lagi, roh itu masuk lagi. Tinggal kita apakah mau membuang lagi atau tetap menerima. Maka peliharalah. Apakah roh itu langsung keluar kalau kita berbuat dosa? Tidak kawan. Masih ada diberi kesempatan kita untuk bertobat ya. Oke kawan-kawan. Ini hal baru malam ini yang kita pelajari. Silakan nanti kalian orek-orek. Tapi jangan kayak bapak yang tadi yang gak ngerti cara diskusi itu ya. Cengengesan, ketawa. Gak mau menerima pendapat orang ya. Siapa lah lupa. Oke. Itu yang bisa saya silakan pencari kebenaran tadi dulu ya. Aduh, ini suaranya kuat. Halo. Ya, halo. Suaranya kurang jernih, mungkin colokannya itu. Halo. Ya. Jelas nggak, Le? Jelas tapi ngek ada gitu. Cabut aja, nggak usah pakai. Sudah? Malah susah. Cabut aja, pakai biasa aja. Halo. Oh, Jelas nggak, Le? jelas tapi bunyi ngek. Begitu ya. Coba saya ini dulu ya, yang lain dulu ya. Oke. Kejora, silakan Kejora. Ya, malam Bang Rudi. Malam, silakan. Iya.
Saya mau tanyakan ini masalah roh kecil dengan roh besar. Ya. Iya. Ya, baru-baru kita dengar itu adanya roh kecil dengan roh besar. Jadi apakah tidak salah kalau saya katakan berarti di luar kekristenan itu masih memiliki roh kecil ya? Ya, roh dalam Karena manusia. ya ada roh dalam manusia. Karena dia belum menerima Yesus sebagai Ya, Tuhannya, anggaplah begitu. ya. Tapi pada umumnya manusia, Bang Rudi, tidak bisa membedakan jiwa dengan roh. Karena roh itu kan menghidupkan. Nah, orang pada umumnya itu menyatakan bahwa jiwa itu adalah menghidupkan. Jiwa kita ini jiwa, napas maksudnya gitu. Padahal itu roh ya, yang Kalau menghidupkan Alkitab kan? mulai dari kitab Kejadian kalau kita baca, jiwa itu menunjukkan satu tanda kehidupan. Ya. Ya. Makanya dibilang sensus 70 jiwa, artinya 70 orang gitu kan. Ada Ya, lagi ya, ya. dibilang jiwaku bergelora, artinya kehidupan hidupnya. Beda dengan roh. Silakan, Pak. Ya, jadi pada umumnya manusia menganggap berpemikiran bahwa itu roh sama dengan jiwa. Nah, jadi bagaimana caranya Bang menjelaskan ini supaya manusia-manusia pada umumnya bisa membedakan roh dengan jiwa. Nah, itu aja Bang Rudi. Oke. Kalau roh sudah jelas Pak ya, bahwa roh lah yang menghidupkan. Jadi ketika kita hidup itu ada roh. Kan demikian. Tetapi kalau jiwa ini kayak apa ya aku bilangnya? Sebenarnya sulit sih membedakan, tetapi saya pernah nonton sebuah film zombie, ya kan? Bahwa mereka itu hidup, tapi tidak memiliki jiwa katanya, ya kan? Ah, artinya jiwa di sini adalah tidak memiliki apa namanya? Dia hidup aja, itu kan artinya roh, ada menghidupkan kayak tumbuh-tumbuhan, tapi tidak memiliki jiwa. Jiwa inilah lebih kalau dalam bahasa kitab suci adalah perasaan dan kalau pengetahuan kan terpisah itu ya. Nah itulah mungkin yang biasa bilang rasa dan perasaan itulah atau yang membangun kehidupan itu sendiri. Kalau kita tidak punya jiwa kan kayak orang gila, dia hidup punya roh, tapi tak ada jiwanya itu. Karena dia nggak tahu apa-apa, jalan aja gini. Kadang termenung-menung gini ya. Saya ada nonton dari film zombie-zombie waktu itu ya, dikatakan mereka hidup, tapi tidak punya jiwa. Oke ya kawan-kawannya. Dan nanti coba saya, Pak, ini belum keputusan final ya. Saya selalu menelorkan dulu ini, nanti saya cari tahu. Ya, dan saya akan telurkan lagi kepada floor atau forum ini. Oke, gitu aja dulu Pak ya. Oke Pak Dewanto, silakan masuk. Oke, salam Mbak. Ya langsung Pak Dewanto. Ya, Bang. Ya Oke. langsung. Itu tadi ya tadi apa? Bang itu tadi ada roh dan jiwa ya. Ya. Itu ada tersirat dan tersurat. Saya lupa ayatnya itu Bang. Hah? Firman-Nya dapat memisahkan. Ada tersirat dan tersurat. Saya lupa nih Bang. Nanti coba dicari ya. Firman Allah dapat memisahkan roh dan jiwa. Oh iya. Kata-katanya itu. Takutlah kepada Firman yang Allah bisa membunuh memisahkan roh dan jiwa. Ya. Roh itu Bang, itu seperti apa Anda bilang, roh itu dari Bapak. Karena ada penunjukan. Jiwa itu hidup karena roh Bang. Jiwa hidup karena roh. Orang gila, jiwanya ada Bang. Hidup tidak. Tapi rohnya nggak ada. Karena ada tertulis lagi Bang, ada tertulis lagi nih. Roh penurut, tapi daging itu lemah. Ada maknanya kan, roh penurut, daging itu lemah. Coba dosa. Tapi roh penurut, dia bisa bertobat suatu saat. Karena ada roh. Tapi kalau jiwa Bang, dia naluri kehidupan. Lapar, makan, kendak bebas. Nah itu jiwa. Tapi roh, kenapa itu? Maka ketika orang meninggal, rohnya kembali kepada Bapak. Lah jiwanya itu masuk ke mana?
Yang abang bilang tuh alam maut itu segala milik Bapak kembali kepada Bapak. Yang dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Kalau jiwanya ya itu tadi itu. Maka ada ungkapan tuh membangkitkan tuh, memanggil jiwanya itu yang meninggal itu di alam maut itu. Oh, roh kembali punya Bapak, karena itu punya Bapak. Segala punya Bapak kembali kepada Bapak itu. Nah, kayak seperti orang gila itulah bang. Itu dia jiwanya ada, tapi rohnya nggak ada. Dia nggak tahu berdoa sih. Doa nggak tahu dia apa kata orang gila. Ke surga nanti dia bang. Katanya. Kira-kira gitu bang. Oke, gitu aja Pak. Tadi itu seperti Bapak bilang tadi siapa? Iya. Terima kasih bang. Oke, makasih. Nah, itu masukan dari Pak Dewanto ya kawan-kawannya. Bisa jadi bahan pertimbangan. Besok kita akan ulas lagi lebih dalam ya. Oke, Reinhard Raja Guguk, silakan. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, selamat malam, Pak. sorry. Lagi buka Alkitab nih, Pak. Oke, silakan. Terpikirkan tadi saya, Pak, dengan Bapak yang kejadian itu, Pak, yang banyak manusia itu. Jadi begini, Pak. Kalau menurut saya, Pak, pandangan pribadi saya, kalau bahasa roh itu, Pak, bahasa penginjilan sih, Pak. Nggak setiap orang sih mempunyai, Pak, bahasa roh. Kalau menurut saya, Pak. Tapi saya ada, Pak, sesuatu yang mau saya tanyakan, Pak, di Yesaya 29, Pak. Berapa? Yesaya 29 ayat 11 sampai 13. Bentar ya. Yesaya berapa? 29 ayat 11. Tunggu. Ayat 11. Ayat 11. Bentar ya. Sampai Pak, sampai 13, Pak. Nah, kau yang baca atau Biar yang baca? saya aja yang baca, Pak. Lagi buka. Ayat 9 kan? Ayat 11, Pak. Sampai 11. 13. Oke, baca. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini Pak, menurut Bapak ini nubuatan yang sedang terjadi atau bagaimana Pak? Coba Bapak hubungkan dengan Gua Hero Pak. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan Gua Hero Pak, ya nggak masalah Pak. Ya, okay. Nah itu aja Pak. Terima kasih Pak. Jangan sampai apa Pak, nanti efeknya kena ke saya Pak. Ya Pak. Terima kasih Renat. Kalau si Irene Handono mengatakan ini sebuah nubuatan, dia kan menyocok-nyocokkan aja. Kan sudah saya katakan ya bahwa dia legal standingnya apa? Tidak ada untuk menggugat Yesaya ini. Tapi orang tuh kayak heboh kali ya. Jadi ini tidak ada merujuk kepada siapapun. Ini merujuk kepada isi Bible itu sendiri. Jangan dicocok-cocokkan lah ya. Oke? Saya malas juga membahas itu karena tadi kita bahas ini menarik. Saya tadi suka itu. Mengapa umur manusia tidak ada yang melebihi 1000 tahun? Selalu kurang. Mengapa kerajaan kejahatan itu pun tidak lebih dari 1000 tahun? Ya, itu jadi pelajaran terbaru bagi kita ya. Demikian juga bahwa di dalam manusia ada roh yang diciptakan Tuhan dan ada roh Tuhan itu sendiri, dua ya. Pencari kebenaran, silakan. Sudah tadi pencari kebenaran? Tadi belum Halo, kan sinyal sudah tadi? itu. Kalau belum. Oke, ya silakan lanjut. Jelas nggak? Jelas sekali, jernih. Oke. Ini kebetulan tentang bahasa roh ini juga memang tertarik banget ya. Bisa dibukakan itu 1 Korintus 46 ayat 10. 1 Korintus, bentar ya. 1 Korintus berapa tadi? 46 ayat 10.
1 Korintus berapa? 46. Iya. Nggak ada 46 sampai 16-nya nih. 1 Korintus 1 Korintus 12 Oh. 12 ayat ayat 10. 10 ya, terus. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Satu Terus? lagi, Le. Ya. Di 1 Korintus 1 Korintus 14. Ya, oh ini. Ya, sini banyak ini mengenai bahasa roh. Terus ayat 1 Korintus 14 ayat sebentar saya bacanya aja. 5. Oke. Silakan. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Begini, Le. Saya juga dari gereja ini ya, Pak Le, ya. Dari dulunya dari gereja Batak ya. Sekarang ikut karismatik. Jadi memang bahasa roh ini di beberapa karismatik kan memang sering kita dengar ya. Cuman buat saya jadi pertanyaan, Le. Dan tadi ada sebelum ini kan ada yang katanya bisa Bapak berbahasa roh ya. Ya. Cuman mengacu ke ayat ini, tadi Masnya yang tadi bilang bahwa nggak ngerti artinya ya. Nah, cuman yang kemarin saya baca-baca di sini kan, kalau saya bisa berbahasa roh, harus ada orang yang bisa menafsirkan apa yang saya omongkan. Atau setidaknya tadi yang di di Korintus yang ayat 5 tadi, setidaknya saya harus bisa menjelaskan supaya bisa membangun jemaat. Gitu. Nah, itu menurut Le gimana, Le? Soalnya kalaupun kita tanya pada mereka yang bisa berbahasa roh, memang mereka bilang bahwa tidak bisa diartikan. Karena itu sementara kalau kita baca di Korintus ini kan agak bertentangan gitu, Le ya. Menurut pandangan Le gimana itu, Le? Oke, aku jawab ya. Sama itu satu lagi deh ya, Le. Masalah tadi Le bilang katanya didoakan nggak mempan lah ya sama Pak Pardede. Jadi mungkin pada saat itu Le masih apa kali ya, belum mencari kebenaran kali ya. mungkin bisa di-sharing kali Le. Kan kemarin saya tertarik tuh waktu Le bilang itu sebelumnya kemarin saya udah sempat meninggalkan Tuhan ya. Terus ada karena kejadian di pesawat saya jadi mencari Tuhan. Bisa di-share kan Le? Soalnya kasusnya sepertinya hampir sama kita. Sempat juga kapan waktu ya. Oke, terima kasih. Le. Oke. Kawan-kawan, semakin hari pengetahuan kita mengenai roh ini semakin bertambah. Sekarang saya bukakan kepada kalian ya. Ketika saya dulu pernah mengatakan bahasa roh itu terjadi ketika dimulai dengan turunnya Roh Kudus. Maka orang-orang berbahasa roh, kan demikiannya, dan itu untuk penginjilan. Disinilah saya saat itu agak keliru. Dan saya minta maaf kepada kalian, kelirunya gimana? Bahwa di sini dituliskan bahasa roh yang mereka tunggu itu adalah roh dalam huruf besar atau roh Tuhan. Ya. Jadi kawan-kawan, ini saya singkapkan lagi kepada kalian. Bahwa roh yang dari Tuhan itu, huruf besar ya, itulah untuk penginjilan. Maka daripada itu, di 1 Korintus yang dibilang lain tadi, 1 Korintus 12, dibedakan langsung dua ya. Nah, ayatnya yang keberapa tadi 11 ya. Nah, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh. Roh yang huruf besar kan? Nah, baru mana tadi ya? Sebentar masih aktif dia nih ya. Pencari kebenaran. Halo pencari kebenaran. Halo. Ya. Halo Le.
Ayat itu 1 Korintus 12 ayat berapa yang tadi dia baca? Ayat 5. Jadi ayat 5 ya. Bukan 1 Korintus 12 ayat berapa? Yang mana? Yang 10 yang 10 kali. Ya 10. Oke lah ya, aku salin lagi. Jadi kawan-kawan, inilah penyingkapan kita malam ini. Ternyata 1 Korintus 12 ayat 10 jelas mengatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Artinya ini sesuai dengan kisah para rasul 2 tadi ya, bahwa mereka berbahasa roh sehingga mereka bisa berbahasa-bahasa bangsa-bangsa di dunia. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu roh besar ya, ini roh besar. Dan kepada yang lain diberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain diberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh kecil ya. Nah, jadi ada 3 di sini yang disebutkan lagi oleh Rasul Paulus. Yang pertama untuk mujizat. Mujizat ini tujuannya apa? Tetap pengabaran Injil. Bernubuat juga untuk pengabaran Injil. Artinya sesuai dengan kisah para rasul. Dan yang terakhir untuk membedakan roh kecil. Paham ya, roh kecil dan roh besar yang ada di dalam diri orang atau manusia-manusia ya. Macam-macam roh. Itulah karunia roh besar. Artinya semua untuk peristiwa penyebaran Injil. Ini banyak yang nggak tahu, ini termasuk pendeta lah ya. Apalagi pendeta yang baru bisa baca kitab suci, langsung punya uang, buka jemaat atau apa perintisan ya harus banyak. Nah, kita lakukan lagi. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kawan-kawan, bahasa roh yang kita lihat itu adalah bahasa roh kecil. Bahasa tubuh kita, bahasa jiwa kita, bahasa diri kita. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ternyata kawan-kawan, si kerabaraba, kurabaraba, kretek, krotok itu ternyata bahasa roh kecil. Paham ya? Bahasa jiwanya itu. Dan harus ada yang bisa nafsirkan. Makanya orang bilang, ada yang pura-pura menerjemahkan itu ya. Itu juga bahasa roh kecil. Nah, roh yang besar mana? Yang bisa membedakan berupa-rupa bermacam-macam bahasa roh di dalam diri manusia. Makanya ada yang mengatakan, wah kau bukan bahasa roh. Kau bukan dari Tuhan itu ya, kau bahasa iblis. Kayak baca mantra itu kan, gitu kan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang diucapkan. Itulah sebabnya si bapak tadi mengatakan, ketika saya berdoa di dalam kamar, saya seperti datang roh katanya. Yang roh, ya berbahasa roh katanya. Ya betul, itu bahasa dirimu. Bahasa rohmu atau bahasa tubuh dalam dirimu sendiri. Bukan bahasa roh besar. Makanya hubunganmu betul, itu adalah hubunganku dengan Tuhan. Kalau bahasa roh besar, itu ketika kita misalnya saya ini hanya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Paling bahasa Jawa juga bisa, bahasa Sunda sedikit-sedikit. Misalnya saya pergi ke negeri Cina, katakanlah ke mana yang paling apalah ya, di dataran tinggi, yang terpencil sekali. Saya nggak tahu bahasa orang itu. Tiba-tiba saya bisa menyampaikan Injil dalam bahasa mereka. Itulah bahasa roh besar, roh kudus. Itulah yang tertulis di kisah para rasul 2. Itulah yang terjadi. Nah, tetapi ketika saya di depan orang-orang Indonesia, tiba-tiba saya berbicara, itu bahasa roh sendiri. Bukan itu bahasa roh kudus atau roh Tuhan. Jadi mungkin saya memiliki karunia roh besar. Kenapa? Karena saya menjelaskan kepada kalian perbedaan. Kan dia bisa membedakan rupa-rupa atau macam-macam bahasa roh. Ya, kenapa? Saya harus percaya diri dong. Bahwa saya dikarunia Tuhan. Kan dibilang dikirim pada semua orang. Ya kan? Maka pernah saya ketika itu saya pikir ini bahasa roh dari Tuhan. Tidak. Karena bahasa roh dari Tuhan sudah jelas. Untuk penginjilan itu menyebarkan berita ya. Pergilah jadikan seluruh bangsa beriku. Yang kedua, sudah kita ketahui dibilang untuk mengusir menubuat, membuat mujizat. Dan bisa melihat dengan jelas membedakan macam-macam bahasa roh kecil. Nah,
Ayat itu juga 1 Korintus ya, ingat ya. 1 Korintus 12. Itu pegangan kita. Ayatnya yang ke-10. Baru dijelaskan lagi, ada orang yang berbahasa roh, rohnya kecil. Itu artinya roh yang dibuat-buat dia sendiri. Roh kecil itu ya kawan-kawan ya. Sekarang sudah mulai jelas ya. Ini enaknya kalau kita sering diskusi, tapi jangan kalian kira diskusi itu langsung hari itu mentok, habis. Tidak. Saya selalu bilang ini saya simpan dulu. Kalau saya masih apa, oke, saat ini asumsimu bisa diterima, besok akan saya cari antitesisnya, kan demikian. Oke. Sekarang blessing, silakan blessing. Blessing. Halo blessing. Kemana dia? Lari. Halo kawan-kawan. Pak Blessing di mana? Ini Kejora sudah, ini sudah. Jadi kawan-kawan, saya minum dulu ya. Tak enak sih kalian lihat-lihat, makanya kadang saya tutup kan. Cuman kadang saya jengkel. Ketika tutup, halo, udah saya bilang bicaralah kalian. Saya tetap dengar. Saya minum dulu. Kawan-kawan, malam ini kita sudah menemukan beberapa hal baru. Ada bapak itu berusaha menyuguhkan hal baru juga. Namun, belum bisa untuk dipertanggungjawabkan. Di mana dikatakan Tuhan 2 kali menciptakan manusia. Yang pertama diciptakan itu di Kejadian 1. Yang kedua diciptakan Adam dan Hawa. Dan demikian. Maka dia beranggapan anaknya ini dan anaknya ini menikah di Kejadian 6. Kan demikian. Tetapi gugurlah karena anaknya ini yang diciptakan di Kejadian 1 digelari anak Allah. Artinya dia berkata bahwa hubungan suami istri mengalahirkan anak Allah. Padahal kan tidak demikian. Anak Allah itu adalah sebutan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan Allah kita kurangi ya konsumsi kata Allah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, oke, itu hal yang baru disuguhkan Bapak itu. Cuman tadi harusnya diskusi yang menarik. Cuman karena Bapak itu suka ketawa kayak mau melecehkan atau apa dan cengengesan, jadi saya cut dulu aja. Hal yang menarik kedua adalah mengenai roh. Ternyata di dalam diri manusia ada 2 roh. Roh kecil itu roh diri sendiri atau diri manusia itu pribadi yang diciptakan oleh Tuhan itu di Zakaria berapa tadi? 12 ayat 1. Ya kan? Kalau salah nanti kita cari ya. Setelah itu ada roh besar. Itu adalah roh Tuhan atau roh kudus kalau sekarang ya. Itu hal baru. Maka dari situ kita singkapkan tadi hal baru lagi. Apa hal barunya? Bahwa ternyata mengapa umur manusia tidak ada yang sampai 1000 tahun dan mengapa kerajaan iblis pun tidak sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun tidak lebih, 1001 tidak. Karena hukuman itu diberikan pada hari engkau memakannya. Jadi 1 hari saja. 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Ya kawan-kawannya, itulah sebabnya tidak ada umur manusia lebih dari hukuman atas dosa itu sendiri. Demikian juga kerajaan dosa. Ya kan, kerajaan 1000 tahun juga tidak bisa melebihi 1 harinya Tuhan. Oke kawan-kawan, dan yang terakhir kita ada masukan tadi bahwa masih mengenai roh. Sudah saya jelaskan apa makna roh besar, apa makna roh kecil, dan apa gunanya roh besar. Itu merujuk kepada Kisah Para Rasul 2 dan 1 Korintus 12 ayat 10, itulah rahasianya. Maka kita sekarang sudah paham bahwa sikar raba-raba kuraba-raba itu bukan roh besar atau roh kudus. Karena dia tidak digunakan untuk bermujizat, bernubuat, atau untuk mengabarkan Injil. Tetapi lebih kepada untuk diri sendiri. Karena nggak ada yang tahu. Hanya dia saja ya. Oke kawan-kawan, ini sudah ada yang masuk. Arianto Ari, silakan Arianto Ari. Halo. Malam Pak Rudi. Malam Pak Rudi. Malam Pak Rudi. Silakan langsung ya. Ya, ini saya tertarik juga nih dengan Pak Rudi nih. Tunggu dulu. Saya mau berbagi aja. Sebentar. Jangan tertarik kepada saya loh, nanti jadi jeruk makan jeruk. Bukan pembahasan Oke, firman Tuhan, Pak. Lanjut. Jadi
kita sharing saja, Pak. Jadi Ya, berbagi, Pak. Hmm. Minta tolong Pak Rudi bukain di Lukas pasal 10, Pak. Sabar ya. Lukas pasal 10. Ayat 23, 24, Pak. 23. Oke, Bapak yang baca atau saya? Bapak Rudi aja deh. Ntar batu. Saya bacakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Itu kira-kira, Pak. Ya, ini udah digenapin dalam diri Pak Rudi. Bersyukurlah, Pak. Jadi bahasanya seperti itu bagi saya. Jadi ayat ini sudah digenapi dalam Pak Rudi. Jadi pengertian saya di dalam Lukas 14, Pak. Coba tolong dibuka, Pak. Lukas 14 ya. Ntar, Pak. Wah, berarti bahagia kali saya, Pak. Jadi terharu. 14 terus ayat? Ya, bersyukur. Ya. Ayat 33, Pak. 33. Ntar, Pak ya. Ini. Oke, saya baca. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Benar, Pak Rudi. Coba sekarang Yohanes 12, Pak. Yohanes 12. Sebentar ya, Yohanes 12. Yohanes 12 ayat berapa, Pak? 26, Pak. 26. Tar. Nah ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Betul, Pak. Inilah Roh Kudus yang mengajar Pak Rudi. Roh Kudus yang mengajar orang-orang yang menuntun mereka mengenal pribadi Tuhan. Jadi bukan melalui asumsi, bukan melalui prediksi ataupun tafsiran, karena firman Tuhan itu tidak bisa ditafsir, tidak boleh kita tafsir. Jadi biarlah Roh Kudus yang pimpin kita untuk mengenal firman itu hidup di dalam kebenaran. Jadi ayat yang tadi di dalam Lukas 14 ayat 33, kalau seseorang, siapapun orang itu, yang disebut orang percaya, tanpa melepaskan dirinya dari segala menjadi miliknya itu, tidak akan menjadi murid Tuhan. Artinya, orang yang melayani Tuhan itu harus ikut Yesus. Perhatikan pasal 12, Yohanes ayat 12, pasal 12 ayat 26 tadi, harus, Pak. Jadi harus ikut aku. Jadi pengertian harus ikut aku, Bapak buka di Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Sabar, Pak, sabar. Lukas pasal 9 ya. Ayat 23, Pak. 23. Oh, ini. Ya. Saya bacakan ya, Pak ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu, Pak. Jadi Yohanes pasal 12 ayat 26, kata harus jangan dihilangkan, tapi dipakai di dalam kehidupan kita. Bahwa itu berlaku perkataan Tuhan itu kekal. Baik, Pak Rudi. Jadi Lukas 9 ayat 23, pada waktu murid-murid Yesus masih hidup, mereka masih setiap hari bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan Pak Rudi saya yang tidak pernah melihat seperti murid-muridnya? Apa pekerjaan Yesus sehari-hari dari pagi sampai malam? Tapi mereka bersama dengan Yesus selama Yesus 3,5 tahun. Jadi kita yang nggak melihat bagaimana kita ikut Tuhan.
Yesus berkata dalam Lukas pasal 9 ayat 23 bahwa kalau kita mau ngikuti Yesus, kita harus menyangkal diri pikul salib setiap hari. Tanpa itu, maka kebenaran yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan, berdasarkan logika kita, asumsi kita. Kita tidak bisa mengenal Roh Kudus itu sendiri, firman pribadi Tuhan itu sendiri. Sehingga pimpinan Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 bahwa penghibur Roh Kudus akan mengajarkan tentang segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman yang kekal. Jadi seperti itu Pak. Itu saya katakan ke Pak Rudi, ucapan syukur dan berbahagialah kepada Pak Rudi, saya bilang gitu. Jadi saya bukan Pak Rudinya, tapi apa yang Pak Rudi terima sekarang ini, itu hampir sama dengan saya. Jadi banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak setuju, tapi tanpa menyelidiki. Kenapa Pak Rudi bisa mengerti? Kenapa saya bisa mengerti? Tapi mereka yang namanya sekolah teologi pun, bahkan yang punya gelar pendeta pun, mereka tidak mengerti, mereka paham kebenaran itu sendiri. Karena tidak berdiri di atas berdasarkan firman Allah. Buka Pak, maaf Pak Rudi, Yohanes 8 ayat 31 Pak. Sebentar. Yohanes 8 ayat 31 Pak. ayat 31. 31 32 ya. Bentar ya. Sebentar. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, banyak orang nggak paham mengenai ayat ini, Pak. Mereka tidak tetap dalam firman, Pak. Jadi yang satu duniawi, yang satu tanda petik secara fisik, mereka secara lahiriah rohani. Nggak ada gunanya, Pak. Seorang hamba nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Maka saya katakan, berbahagialah Pak Rudi. Saya sudah berapa kali lihat channel Pak Rudi. Saya termotivasi untuk bicara dengan Pak Rudi. Maka berdirilah teguh, pesan saya, berdirilah teguh di dalam kebenaran, tegakkan kebenaran, sampaikan kebenaran tanpa memikirkan resiko apapun yang terjadi kepada kita. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan. Bukan dengan pakai asumsi seperti mereka-mereka yang mendengarkan acara channel ini. Jadi ini hanya masukan saja, sharing saja Pak Rudi. Jadi ibarat katanya saya suka gitu Pak. Jadi di channel ini saya suka. Makanya saya mau coba masuk dan saya mau berbagi aja Pak. Jadi apa yang Pak Rudi sampaikan itu adalah orang-orang yang hanya diberikan nama Tuhan Yesus. Coba buka lagi Pak. Buka lagi Pak. Lukas pasal yang ke-10. Bentar, sabar. Lukas pasal ayat 23 tadi kan 22-nya Pak. Ya, 23 ya. Lukas pasal ya, ayat dua-duanya Pak. Ya. Saya baca Pak ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Ada 3 oknum di situ Pak. Anak dan Bapa, dan satu lagi kita Pak. Dikatakan anak. Jadi Pak Rudi itu adalah salah satu anak yang disebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkenan kepada Rudi untuk menyatakan kemuliaannya melalui firman Tuhan. Sehingga Pak Rudi bisa mengerti. Menyampaikan firman Tuhan itu bukan secara pribadi dari Pak Rudi, tapi Roh Kudus yang mengajar Pak Rudi untuk berkata-kata seperti apa yang Pak Rudi terima dari Roh Kudus. Itu Pak. Jadi nggak semua orang bisa mengerti firman Tuhan, karena Paulus sudah berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15, hal itu kebodohan bagi duniawi, Pak. Jadi orang-orang yang masih hidup di duniawi, sekalipun mereka berbicara firman Tuhan, mereka tidak bisa menerima firman itu, Pak. Itulah yang disebut Tuhan Yesus, benih yang jatuh di semak duri, Pak. Benih yang jatuh di tanah, Pak, di jalan, Pak. Bukan di benih di tanah, jatuh yang di tanah yang subur. Jadi bahasanya seperti itu Pak. Benih itu bertumbuh Pak di tanah yang subur. Itulah yang Tuhan Yesus mau Pak.
Yang saya alami sama seperti Pak Rudi. Mungkin nggak semua orang bisa mengerti pemahaman seperti itu. Tapi kita sadar, kita harus bijak, kita harus dewasa. Kita sikapin mereka, Pak. Tanpa harus lepas dari penguasaan diri kita. Karena itu salah satu buah roh yang terakhir. Oke, Pak Rudi, saya cuma sharing aja, Pak, berbagi, Pak. Lanjutkan terus, Pak, tanpa berhenti, Pak. Tuhan Yesus memberkati ya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak Arianto. Shalom, Pak. Shalom. Mati dulu. Kawan-kawan, malam ini saya terharu sekali. Jarang-jarang ada orang yang berkata, saya yakin Bapak itu jujur ya. Selama ini yang saya dapat apa? Caci maki. Ngeri memang kawannya. Baru kali inilah saya dapat, maaf ya, pujian. Apakah saya salah untuk berbangga? Saya pikir jangan kalian salahkan lagi ya. Masa satu itu pun aja tidak bisa kumiliki. Apakah harus saya tiap hari mendapat cacian dan makian? Ya, bahkan di Facebook saya pun tiap hari itu ada cacian dan makian ya dari para pendeta-pendeta yang sudah saya lawan debat itu ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, sejak tahun 2008 ya, semenjak saya sudah mulai menulis di Facebook ya, tepatnya di atas bulan-bulan September itu ya. Setiap hari di kepala saya ini kawan-kawan, yang terpikir setiap saya membaca satu ayat, tak bagaimana, saya kesaksian lah dulu ya. Itu terpikir terus, sampai dalam tidur pun terpikir itu kawan. Memang tidur saya nyenyak. Tapi yang bicara di kepala saya, yaitu bolak-balik ayat ini kemana gitu kan. Akhirnya begitu saya pagi hari, dulu kan kalau saya menyabarkan firman Tuhan ini kawan, saya bangun jam 5 pagi. Setelah itu beres, oke lah. Saya bilang bangun jam 7 aja lah ya. Begitu saya bangun, saya sarapan jam 7. Setelah itu saya masuk ruangan pribadi saya, mulailah saya mengabarkan Injil sampai jam 12. Makan lagi, setelah itu saya mengabarkan lagi sampai jam 6. Makan lagi, setelah itu sampai jam 2 subuh. Itulah saya lakukan hampir 3 tahun, dari 2008 sampai 2011. Sehingga umat simsalabim, kalau bisa jangan sampai saya menulis itulah. Jadi 1 bulan mungkin Facebook saya mau 2 atau 3 ya, dibom terus, dirudal terus. Tapi saya pantang menyerah. Mungkin kalian mengatakan saya sok hebat, bukan. Memang ada sisi hidup saya yang rusak saat itu. Tapi kerusakan ini tidak saya rusaki lagi. Maaf ya kawan-kawan, saya bukan sok-sokan, saya tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak main judi, tidak apalagi namanya itu narkoba, sedikit pun tidak ya kawan-kawan ya. Sisi hidup saya sudah hancur satu. Saya tidak ingin semua sisi hidup saya hancur. Maka saya hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Contoh kalau orang kan langsung dia minum alkohol, merokok, habis itu narkoba. Saya tidak mau judi, saya enggak judi ya. Jadi tapi saya dalam mengapa itu memang saya berdosa, saya akui. Sama semua orang pernah saya katakan, saya berdosa di Facebook, saya katakan. Apa dosa saya? Saya hidup seperti binatang, hewan. Saya datangi anak-anak gadis, saya pacari, gitu-gitulah terus. Sampai saya berhenti, itulah mulai saya mengenal Facebook dan mulai berdebat. Sekitar bulan September saya mulai kenal pertama, bulan Oktober, November lah saya mulai debat. Setelah itu saya pikir, inilah jalan saya untuk mengurangi dosa saya. Jadi saya buat sebuah ruangan, di situ saya siapkan makanan, lengkap lah, ada kulkasnya, ada meja, ada. Nanti kapan waktu saya tunjukkan fotonya. Kalau kalian searching di internet, ada itu ruangan saya itu ya. Rudi pakai Rudi Yohanes Tagalung. Setelah itu saya buat kayak apa namanya itu, kursi sofa itu ya. Apa namanya itu, kursi bisa tiduran ya. Jadi diluruskan dia tidur, tempat tidur diginikan jadi kursi. Nah, waktu itu Tuhan memelihara saya dengan materi. Iblis berusaha menekan saya kan, tapi nggak bisa. Jadi saya buatlah itu kan, semenjak itu saya hanya di ruangan itu, hanya keluar untuk makan. Sehingga saya bisa mengurangi dosa-dosa saya. Dosa yang dulu saya lakukan sebelum kembali kepada Bible, memang banyak ya kawan-kawan ya. Ada orang harus di gereja dia, saya nggak berdebat.
dengan berdebat, waktu saya banyak di depan komputer. Itulah sebabnya Asam Lampung ini sesudah tua jadi kambuh. Ya kawan-kawan ya. Jadi saya berdebat di depan komputer ini. Setelah itu saya tidak ingat lagi tuh di luar-luar itu. Tetapi waktu itu belum pulih, masih mau melakukan kebodohan itu sebulan 2 kali. Nah, kan ini. Karena memang saya manusia biasa, ada namanya kebutuhan biologis. Tapi saya tidak pernah melonte, kawan-kawan, melacur tak pernah, hanya pacari anak-anak gadis-gadis gitu kan, tak apa-apa lah itu ya. Itulah sisa hidup saya. Tahun 2009 saya mulai kurangi sebulan sekali. Tahun 2010 Bu, saya mulai buat pengumuman di Facebook, saya mencari istri. Karena kemarin saya buka kan ayat itu 1 Korintus 7-nya itu, daripada tubuhmu hangus terbakar dosa, semenjak saya baca ayat itu, lebih baik kamu menikah, kata Rasul Paulus. Saya buat pengumuman bahwa saya mau menikah tahun 2011. Kan demikian. Ternyata ada waktu itu orang Sukabumi dari Jerman, dia mau. Tetapi dia minta 2012. Saya bilang saya nggak bisa menunggu selama itu. Karena dosa saya takutnya terulang lagi, kambuh. Akhirnya dia nggak jadi. Saya kenalan dengan seorang gadis dari Hong Kong, baru masuk Kristen, dan dia sering nonton Facebook saya. Itulah istri saya sekarang. Begitulah kira-kira kawan-kawan ya. Saya harus stop, saya bilang. Jadi sampai saat ini kawan-kawan, saya keluar dari Pekanbaru, sehingga kalau di Pekanbaru enak cari uang kawan. Kalau di Duri ini tidak, karena masih kecamatan kecil. Sebenarnya kecamatannya ada besar, tetapi di sini kalau main PT Kesepron kan harus sistem invoice gini segala macam. Saya nggak punya yang namanya cashman ya. Tapi ya sudah, saya jadi tukang foto. Kawan-kawan, inilah yang dibilang Bapak itu, ada namanya sisi hidup kita yang harus melawan diri kita sendiri. Saya ingin bicara firman Tuhan terus-menerus. Tetapi siapa yang mengasihi saya makan? Kalau waktu saya di Pekanbaru, saya kerja seminggu bisa untuk 3 bulan. Saya kerja 2 minggu bisa untuk setahun. Kan begitu. Kalau di sini, saya kerja hari Sabtu untuk 1 minggu. Sabtu lagi kerja kan memoto. Untuk 1 minggu. Begitulah terus-terus kawan. Jadi mau tidak mau saya harus mencari kehidupan saya. Sehingga seperti ini sering saya tinggalkan. Ya kan? Tetapi setelah waktu itu saya sudah hampir bangkrut bulan Agustus 2019, saya lihat kenapa saya tidak coba YouTube. Dulu saya idealiskan, tidak mau gini. Akhirnya saya coba YouTube. Inilah sekarang yang kalian saksikan. Kawan-kawan, saya mohon maaf kepada kalian, saya manusia biasa. Saya butuh uang, saya bilang. Tetapi saya tidak cinta uang. Kayak Bapak itu bilang tadi, saya dimerdekakan Yesus, itulah enaknya. Andai kata saya cinta uang atau saya tertekan, orang akan banyak memberi syarat sama saya. Oke, saya biayai kamu. Kayak Bapak kemarin dari New York itu kan. Tetapi kamu tidak boleh A, B, C. Kan demikian. Artinya saya tidak merdeka. Padahal sudah Bapak itu baca tadi, kita dimerdekakan oleh Yesus. Ya kawan-kawan. Sudah dimerdekakan. Kenapa harus ada penindasan? Itu penindasan kawan. Saya kasih kamu, tetapi kamu harus A, B, C, D. Artinya ya kamu nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini. Ya, itu sudah saya alami waktu saya pindah ke Duri nih kawan. Saya mulai beribadah. Pendetanya mau mengasihkan saya beberapa fasilitas, tapi dibilang kamu harus tunduk dan taat. Itu nggak bisa saya bilang. Karena saya orangnya idealis. Apa yang ada di kitab suci itu saya bicarakan. Ternyata menyentuh yang namanya mereka punya doktrin. Sehingga apa? Mereka tidak senang sama saya. Itu yang terjadi kawan-kawan ya. Tapi ya sudahlah. Dan itu sudah saya bilang, sekalipun seluruh dunia membenci saya tidak akan pernah mundur sedikit pun. Ya kan? Dan itu saya bilang, sekalipun sekota ini pendeta membenci saya tidak pernah mundur sedikit pun. Itu saya bilang. Kalau kalian misalnya orang Duri, itu sudah terkenal kalimat-kalimat seperti itu saya katakan ya kawan-kawan ya. Karena saya punya prinsip. Saya baca kitab suci, saya beritahukan kepada kalian. Dan sampai sekarang kawan, misalnya ada hal yang tidak bisa saya pecahkan. Contohnya kemarin mengenai roh itu,
Ketika saya tidur di sini berdiskusi dia. Saya nggak tahu siapa yang berdiskusi. Saya tidur. Maka ketika saya bangun, laptop langsung saya ambil. Jadi kalau mungkin kalian intip-intip, saya pernah subuh-subuh online itu langsung saya cari apa sih yang dibilang ayat ini. Tapi ya terlebih dahulu kita harus berdoa kawan-kawan ya, minta bimbingan Roh Kudus. Tetapi ketika saya menemukan, saya florkan kepada seluruh orang, orang bilang saya ngawur. Orang bilang saya sesat, ini segala macam. Minta petunjuk dari Tuhan, kayak minta bimbingan Roh Kudus. Saya kan sudah minta. Tak mungkin harus saya bilang, oh ini sudah saya minta melalui itu. Tidak perlu saya bilang-bilang itu. Maka saya bilang, jangan katakan saya sesat, jangan katakan saya gila, sinting segala macam. Uji dulu. Saya siap diuji, ini uji, silakan, saya bilang. Maka itulah yang terjadi kawan-kawan ya. Dan perlu kalian ingat, saya juga manusia biasa. Tapi dosa saya yang 2008 sampai 2011, puji Tuhan sekarang tidak ada lagi. Dan saya sudah menjauh itu semua. Kalau godaan banyak loh. Maaf ya, saya jelek-jelek gini ganteng juga. Jelek-jelek ganteng ya. Dan anak-anak gadis masih banyak yang suka. Tetapi sudah saya punya istri dan anak, saya tekadkan, saya tidak mau lagi kembali ke jalan itu. Itulah sebabnya kawan-kawan, saya jujur-jujur aja, kalau kalian lihat di saku saya nih kawan, saya tidak pernah membuat uang lebih dari 100.000 kawan. Nah inilah, saya tunjukkan lah ya. Ini aja uang di sini. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, dompet ini ya. Ini dompet saya. Tahu kalian kenapa saya lakukan itu kawan? Karena uang ini membuat jahatnya gampang kawan. Kalau ada uang kita, misalnya di sini ada 500.000. Tiba-tiba kita lewat, kita lihat gini, oh message. Misalnya kan, iseng-iseng, pegal-pegal. Nggak tahu kita bawa message yang kita masuk itu, sudah pakai celana pendek. Ya kan? Oh, berapa mbak? Ada uang. Tergiur. Maaf ya kawan-kawan, kita bicara belak-belakan aja. Kesaksian saya. Waktu saya di Pekanbaru, kerja sehari untuk makan 3 bulan. Uang artinya banyak. Itu yang membuat saya hancur. Maka dari sekarang ini, saya tidak pernah lebih uang di saku saya lebih dari 100. Tak pernah itu. Tujuannya apa? Ini hanya jaga-jaga. Siapa tahu ketika saya naik motor habis bensin. Pernah saya nggak ada isikan, jadi mati motor. Saya tinggalkan KTP kawan. Pernah itu. Nah itulah. ATM isinya nggak ada. Kalau sekarang ya puji Tuhan, ada bantuan dari kawan-kawan, sehingga saya bisa menghidupi keluarga saya sedikit. Saya jujur aja sama kalian kawan, coba lihat viewer saya. Itu sudah turun drastis, karena saya tidak mau lagi bicara tentang simsalabim, kecuali berdebat. Orang Kristen tidak tertarik kayak gini kawan. Dia lebih tertarik saya bicara sama simsalabim terus. Tapi apa? Saya racuni otak kalian. Saya lebih mengabarkan Al-Quran daripada Bible kepada kalian. Kamu bodoh. Bodoh saya maksud saya. Sementara rahasia di dalam Bible itu masih banyak. Dan saya akan coba setiap minggu saya bukakan. Setiap hari kalau bisa. Cuman kalian harus bantu. Semakin banyak kita berdiskusi, akan banyak yang hal-hal baru bisa kita singkapkan. Tenang aja kalian. Kalian bilang gini-gini, saya akan catat itu. Loh, kalau lihat saya gini-gini kan mengerti itu mencatat. Ya kan? Setelah itu saya cari jawabannya, baru saya telurkan kepada kalian. Ya kawan-kawan? Itulah yang bisa saya gambarkan kepada kalian. Jadi, kalau dari segi per-YouTubean, saya sudah kayak kata Bapak tadi harus merelakan. Sekarang saya kan turun drastis itu. Viewers banyak, tetapi subscriber banyak, tapi viewernya turun. Paling sekarang yang nonton sekian, kalau saya buka malu ya, paling 20.000, 30.000 sehari. Paling banyak itu kawan. Dan kalau dibilang dari segi materi, berapa sih dapatnya itu ya? Kalian tahulah orang-orang yang sering itu. Itu belum tentu sesuai fakta, karena pernah saya yang nonton 80.000 dapatnya cuma $20. Harusnya kan normalnya 40 sampai 45 kan gitu. Karena banyak yang men-skip iklan. Ya kawan-kawan, saya juga manusia, tapi ya saya berdoa agar saya tidak jatuh.
jatuhnya kayak mana? Misalnya saya tidak bisa lagi menafkahi hidup saya, tentu saya akan berpikir lebih banyak bekerja daripada mengabarkan Injil. Sehingga isi kepala saya ini sayang. Ya kawan-kawan yang, saya bukan sok-sokan. Setiap malam, ini tadi kayak kemarin ada mengenai Yudas itu ya, masih maaf ya, saya buka dikit. Itu di kepala saya berdiskusi dia. Maka pagi hari saya cari. Kalau saya belum menelurkan sama kalian, artinya belum dapat. Ya. Nah, itulah yang bisa saya beri kesaksian kepada kalian. Satu hari nanti seperti permintaan kawan tadi, Bang bukalah kesaksiannya. Saya akan buka. Tetapi saya tahu resikonya adalah saya jadi bahan olok-olokan kalian. Dan itu terbiasa itu dalam pergaulannya. Saya punya teman, saya cerita masalah saya sama dia, ketika kami berkelahi, itu jadi bumerang sama saya. Dia akan mengolok-olok saya. Kan demikian. Dan ketika saya bicara begini, saya tidak hanya di hadapan orang Kristen, tetapi di hadapan orang Muslim juga. Orang mendengar ini. Dan yang sudah pasti, mereka akan membuat atau memotong-motong videonya nanti. Wah ternyata si Rudi begini brengsek, si Rudi begini ya. Jadi mohon dimengerti kawan, pelan-pelan ya. Oke, kawan-kawan, karena waktunya sudah 1 jam 46 dan saya harus masih menjaga kesehatannya, dikit lagi nih batuknya ya. Saya ucapkan sekian dulu, kita jumpa, saya usahakan kayak Bapak itu bilang, setiap hari. Meskipun saya perut sakit, meriang atau apa, tidak jadi halangan bagi saya. Terkadang saya ketawa untuk menutupi sakitnya badan ini ya. Tapi ya puji Tuhan lah, sudah ada beberapa penyakit yang berkurang, tinggal ini aja lagi ya, batuknya sama asam lambung biasa itu. Kalau kita pantangannya kita sentuh, belum sembuh kali kambuh dia. Ya kawan-kawannya, kalau gula belum saya cek, nanti tunggu habis obatnya baru saya cek lagi. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam sang debater, kita jumpa esok hari.